Itu sama kalau kayak gini ya. Misalkan ada orang disantet terus santetnya balik, itu bisa melukai juga yang ngirim. Tergantung. Tenung tuh. Kalau tenung itu biasanya kalau dari cerita-cerita jarang gagal, Mas. Oh, Malah Tokcer ya. tokcer. Kalau di sini, kalau di kasusku itu masih dalam bingkisan bentuknya. Jadi nemu buhul itu isinya paku. Itu karena medianya makanan, Pung. Medianya lebih ke dimasak. kemasan. Kok? Iya. Buat Bayangin gak sih? Kalian, nah aku baru mau ngomong. Kalian tau gak sih kalau buku mantra, pasti kalian bayanginnya buku-buku lama yang oldies. Lepek. Kumuh, ada Dari jamur-jamur, kulit, iya gitu. jamur-jamur kertas gitu loh. Aku menemukan kitab ilmu hitam, e-book, PDF ini sumpah. Keren. Aku tuh soalnya lagi cari-cari materi soal ilmu hitam tau. Terus ya maksudnya kan aku pasti baca artikel-artikel atau mungkin orang-orang yang bahas parapsikologi dan kawan-kawan ya, maksudnya di jurnal gitu. Ini ada e-booknya nih. Terus ini tulisannya Islamic Shamanic Grimoire. Grimoire. Oh. Wah. Terus ada lambang-lambangnya gitu. Ya kayak sigil-sigil gitulah. Ada ini sigil ya hitungannya ya? Keren amat coy. Mengerikan. Ada e-booknya kan, makanya dan ini tuh ada kayak kategorinya tuh loh. Ada ilmu pengasihan nih, Mbak. Tuh. Nih, Mas Amai. Tuh, ada ilmu pengasihan. belum pada balik. Belum dong. Fred, ambil ini, Fred. Apa? Oh, makasih ya. Ini Buat sapi. Buat sapi, Buat si wih. sapi. Buat sapi, buat siapa lagi sih kucing-kucing lainnya? Pinjam. Itu Ah, ini pancing-pancingan loh ini. Lah iyo, buat mainan sapi. Berisik tapi ya? Kenapa? Berisik. Memang. Iya. Ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan. Ada mantra buat kucing. Kucing. Enggak ada sih, adanya nih. Pelet semara bulan. Pengasihan cuntal putih. Ya kayak gitu-gitu. Terus ada yang buat rezeki juga, ada yang kecantikan. Terus memperoleh kekuatan. Mas Atta mungkin mau coba? Aku baru nemu Katanya mau jadi penghayat kan? Ada ibu. Aku pemancing aja dah. pemancing kucing tuh tapi. Udah, beli ini aku. Kok belum pada balik apa? Masih Ada kerja. snack. Oh, ada snack. Snack, ada minum. Bener-bener. Ini minum siapa? Nggak tahu. Minum aja lah. Kamu ambil kali ya? Ya. Ih. Kenapa ada tanda kelompok mata bergerak coy? Mana tuh? Ramalan. Oh, ramalan. Oh, ini kedutan maksudnya kayaknya. Mungkin. Soalnya ini campur. Kayaknya tuh campuran ilmu hitam, ilmu putih tuh loh, Mas. Tapi judulnya Islamic sama nih. Iya. Parah sih. Siapa yang pembuatnya? Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada tertanda penulisnya siapa tuh loh. Penerbitnya? Nggak ada, cuma The Islamic Shamanic Grimoire. Dah. Dan maksudnya nggak ada kayak keterangan misalnya diterbitkan kapan. Jadi ya pasti nggak ada fisiknya dong gitu. Mungkin emang nggak tahu ya sengaja disebarluaskan secara Underground coy. kayak randomnya sih aku nemu tuh loh pas udah tau gak sih tab keberapa gitu. Terus kan aku suka ambil bertab-tab tuh loh. Terus kayak nemu ini. Ada pelet rokok coy. Nah, itu yang aku juga sampai bingung nih. Kita Pelet lihat. rokok. Pelet rokok tuh. Mana rokok? Buat Pelet vape ada nggak? gak ada dong. Peneter. Ini berguna untuk menjadikan lawan jenis Anda mencintai Anda. Tuh. Sediakan sebatang rokok. Oke. Ya nggak gitu jadi. Ini aku bacain nggak? Baca ini nggak apa-apa. Sediakan sebatang rokok. Lakukan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat. Bacakan ayat 84 surat An-Nisa dimulai dari. Nah, aku nggak tahu cara bacanya nih. Maaf ya teman-teman Iya, kalau iya. salah. Asyalahu ayakufa. Dan seperti tersebut bacakan sebanyak 41 kali. Setiap dapat 1 kali bacaan tiup ke rokoknya. Jadi ada 41 tiupan. Rokoknya ditiupin. Nggak boleh gini ya? Nggak boleh sedot ya berarti ditiupin ya. Nanti patah dulu. Kalau disedot kena sendiri kita. Ya udah habis itu dibakar terus asapnya disuruh ngirup si orang yang kita tuju gitu. Nggak boleh dong, penyakit dong. Kalau misalkan perempuannya itu sesak napas dia punya Parah, asma kan? gimana? Jadi pahlawan dia. Ya juga peletnya gitu mungkin. Tapi tuh aneh kan.
Gunakan rokok tersebut untuk dibakar dan asapnya agar. Oh, berarti tuh pas ditiup tuh rokoknya mati, coy. Oh, cuman literally cuma di Tuh, gitu oh. kali. Nggak kayak orang Jawa yang kalau nikah di Nggak beda. Beda. Tapi kalau dinyalain keburu habis belum jadi melet. Bener sih. Iya. Soalnya asapnya harus ditiupin ke si korban, ke target. Sumpah, tapi aneh-aneh karena maksudnya ada yang disuruh nepuk bantalnya 7 kali lah tadi aku baca, ada apa. Ini tuh emang apa lumrah ya Mas kayak gini. Bukan yang aku mewajarkan ya, tapi maksudnya banyak yang kayak gini. Banyak sih, banyak lumrah. Aku juga kemarin lagi baca-baca juga kemarin aku juga bikin thread tuh. Oh, bener-bener. Ya kan, Aku itu juga baca. tentang ilmu hitam Apa? gitu. Tenung. Ya, tenung. Iya, itu juga. Gulung. Tan tenung. Tenung. Ada nung. Iya, aku juga baca-baca kayak di Serat Centini, terus juga di karya-karya orang Warsito yang model-model seperti itu. Nggak kaget sih sebenarnya kalau misalkan, Hati-hati. kalau misalkan apa ada hal-hal atau mantra-mantra itu bukan cuman ada di Indonesia luar negeri juga ada. Witchcraft. Terus juga kemarin juga aku baca selain itu ya Serat Centini, Robo Warsito, terus karya-karya Robo Warsito, terus aku juga baca tentang samaniknya Sufi. Gitu. Jadi pengobatan. Oh, ini tadi juga ada pengobatan. Enggak dong. Enggak. Pengobatan lewat sihir, lewat karomah, lewat ajian-ajian, bacaan-bacaan ayat suci. Kemarin aku juga. Cuman di Jawa ya terkenalnya ya klinik-kliniknya macam Azimat, terus mantra-mantra juga, niat ingsun, kaulo, gitu macam-macam lah. Nah kalau kemarin yang aku bikin di Twitter itu kan tentang tenung ya. Jadi ada beberapa perspektif gitu. Kalau menurut si Serat Centini itu ngomongnya tentang keilmuan dan ilmu tenung, tapi di beberapa sumber juga bilang tenung itu adalah bagian dari santet. Gitu. Aku pernah baca sih katanya kalau tenung tuh hitungannya ya sebagai ilmu sendiri gitu sebenarnya, bukan dipadankannya dengan memang guna-guna Iya, gitu. bukan tipe ya. Bukan bagian dari cara tapi kerjanya seperti apa? Aku malah baru dengar tuh tenung. Cara kerjanya seperti apa? Sama aja sebenarnya sih Mas. Cuman yang membedakan tenung tuh bisa langsung bikin koin. Oh, lebih ekstrim. Kayak santet berarti gitu. dong. Iya. Santet tuh nggak mesti langsung mati dia. Kalau santet kan tipikali dia yang bisa perlahan-lahan nyerang psikis dan lain-lain. Kalau tenung itu makanya jarang banget kedenger mungkin ya. Karena itu tuh literally bener santet zaman dulu yang isinya paku di perut, silet, jadi ada badan fisik tuh. rendang kayak gitu. Kenyang dong. Orangnya yang habis makan itu. Maksudnya Lama tuh bikinnya. Effort. makanya nggak tenung ini emang kayak yang butuh effort banget untuk bisa nyampe si korban, karena kan butuh banyak tenaga ya kalau untuk memindahkan benda fisik menjadi benda gaib itu benar-benar kudu ada niat yang tekun, duduk tekun kayak gitu. Nah, Duduk rukun bisa juga. Ini rukun kan? Ya bisa sih. Nah tapi yang yang membedakan dengan santet-santet lain itu selain cepat mati dan pakai benda-benda karat dan lain-lain, itu biasanya ritualnya tuh lama Dalam artian kayak ngikutin purnama, weton dan lain-lain. kayak hari-harinya. Dan wetonnya pun kayak harus si weton dukunnya. Ada ritual di weton dukunnya, juga ngeritualin di weton korbannya. Ada juga yang bilang harus 3 weton, kan biasanya nggak cuman dukunnya nggak kerja sendiri. Jadi dia tuh ada kliennya lah, ada kliennya. Nah itu harus ikut ke wetonnya supaya nggak kena dan lain-lain. Kayak gitu loh kalau tenung itu. Itu sama kalau kayak gini ya. Misalkan ada orang disantet terus santetnya balik, itu bisa melukai juga yang ngirim. Tergantung. Tenung tuh. Kalau tenung itu biasanya kalau dari cerita-cerita jarang gagal Mas. Oh, Malah Tokcer ya. tokcer. kalau santet kan masih bisa tuh ada kemungkinan. Ya, Mental balik lagi ke bukan yang ngirim dong, ke pelaku. Iya, ya, pelaku. Orang yang mesen. Orang yang pesan. Nah kalau tenung ini biasanya langsung tokcer, langsung pasti kena nih orang.
sakit nih, mati nih langsung nih. Itu yang paling ditusuk-tusuk juga nggak sih? Itu beda lah. Itu voodoo. Iya tapi Ya, santet juga masuk gitu nggak sih? Iya, Nggak maksudnya juga. masuk nggak? Oh, maksudnya Medianya beda mungkin ya. media. Kalau di film-film kebanyakan maksudnya bukan yang ditanam terus, maksudnya walaupun ada orang yang muntah paku atau apa kan, itu bukan karena ya nggak dikeliatin nanamnya sih, cuma kayak ditusuk apa gitu kan, Oh, terus jadi nanti ngerasa dipusing, sakit. terus mereka akan muntah darah, paku dan lain-lain gitu loh. Enggak, mungkin itu bagian dari ritualnya aja. Oh, Karena kan para dukun kan pasti nggak cuman sekali ngirim ya. Nggak cuma sekali ngirim gitu, berkali-kali gitu loh. Nggak cuman tenung tok. Oke, misalkan kita pakai ilmu tenung. Ilmunya nih ya, kalau ilmu tenung kan arahnya ke spiritual gitu loh mas. Arahnya ke spiritual yang tapi spiritualnya itu spiritual hitam. Oke. Kayak santet. Jadi ilmu tenung itu melingkupi itu. Tapi yang lebih terkenal malah ya tenung itu santet juga. Bagian dari santet juga. Kalau kayak misal metal itu ada black metal, Iya. ada death metal gitu. Ini tenung, ada santet, ada teluh. Ya. Ada guna-guna, jadi dia setara tuh Kalau loh. menurut Serat Centini seperti itu gitu loh. Ilmu tenung, jatuhnya ke warisan ilmu spiritual. Kayak gitu. Sedangkan yang lebih terkenal malah tenung itu bagian dari kayak ada pelet, ada tenung, ada voodoo, itu loh. Ngerti kan? iya iya. Karena salah kaprahnya orang, tenung tuh ya itu santet tuh. Iya. Jadi lebih ke kayak tipe, bukan keseluruhan General, ibaratnya general. ibu. Oh, bukan payungnya, teman. Bukan payungnya. Oh, berarti beda sama analogiku barusan berarti ya. Berarti itu ya ada tenung, ada santet, ada teluh. Iya. gitu. Heeh. Apa namanya? Ilmu Beda sihir lah. kategori lah. Metodenya. Metodenya. Iya. Makanya tadi kan dipadankannya dengan guna-guna gitu misalnya sama santet kayak gitu. Gitu. Nah, itu melingkupi ilmu hitam. Gitu kan. Dan tadi juga sepertinya ada beberapa juga kan Apa ya? yang bilang padahal itu tulisannya Islamik. Islamik. Aku juga kaget, maksudnya kan aku nggak familiar ya gitu kan, kayak emang ada ya ajaran Islam kayak gini, terus maksudnya menggunakan ayat-ayat dengan digabungkan dengan ritual gitu. Ada coy, emang praktiknya seperti itu. Itu yang putih tadi kan. Enggak juga. Ini Lah, campur kalau sih misalnya putih kayak hitam. raja itu kan juga ada Oh iya. ayat-ayat itu juga tau? Iya. Iya kan Nah, sama juga kan? pakai. Ada Kadang ayat terkuan juga. pakai ayat Quran juga nggak? Ayat Quran sebenarnya sih nggak juga sih. Ada yang pakai bahasa Arab juga. Oh. Pakainya bahasa Arab. Oh iya, kalau raja tuh biasanya seringnya ditemuin tuh sebenarnya niatnya baik gitu, bacaannya baik tapi energinya jelek kan, maksudnya energi hitam salah gitu. kelihatan gitu. Sumber itu energinya. ada apa ya? Maksudnya tetap masih kontroversial sih di sini. Ada yang percaya itu raja buat apa? Perlindungan? Perlindungan, ada yang buat penglaris dan lain-lain. Cuma jadinya kan tetap musyrik ya kalau di Iya. Islam ya, gitu karena percaya selain Tuhan gitu loh. Tapi ya lumrah sih kalau untuk di Indonesia masuknya. Makanya adanya ibu-ibu seperti itu kan, yang emang sampai ada niatnya, sampai ada tata caranya. Seperti itu berarti emang di Indonesia terkenal. Tapi sumbernya jelas nggak tuh? Kamu mau bikin konten tentang itu? Enggak sih, cuma Cuma maksudnya cari-cari aku, aja, aku referensi tuh aja. lagi nyari materi, terus tiba-tiba nemu itu kan, terus yang apaan nih, iseng gitu, apalagi bentuknya buku tuh loh, terus bener-bener ya ada apa, daftar isi, kalau mau nyari ini kategorinya, Lengkap yang ilmu misalnya pemikat buat lawan jenis, ilmu buat rezeki, kecantikan, jadi banyak jenisnya ini. Terus nggak tahu, serem aja sih aku bacanya. Ya, tapi ya tadi sedikit dibaca kan, ya kayak masih random aja gitu, percaya nggak percaya juga. Kan tadi juga sempat ngelihat apa ada beberapa masa mani gajah dan lain-lain Iya, yang mani kayak gajah, gitu. rokok. Tapi emang itu terkenal nggak sih dari dulu sebenarnya Mas Atta? Mungkin. Ya. Pelet-pelet kayak gitu kan? Aku tapi emang nggak pernah dengar tenung sih. Kalau yang diceritamu itu kasus atau apa? Aku ada kasus juga. Ah. Aku juga ada kasus yang apa? Yang nyerempet ke sana ya, nyerempet ke arah tenung. Cuma beda ternyata kalau misalkan kasus tenung zaman dulu itu masih banyak yang emang muntah paku, muntah darah dan lain-lain. Gitu. Cuman kalau di sini, kalau di kasusku itu masih dalam bingkisan bentuknya. Jadi nemu buhul itu isinya paku, Tapi nggak di dalam badan. nggak di dalam badan. Efeknya apa? Ya sakit buat badan. Oh, cuman apa? Dia materialnya di luar, materialnya di luar, nggak di di luar dalam tubuh tubuh. gitu. Nah berarti bentar. Dulu kan kita pernah datengin
narsum dokter tuh yang punya Nah. kasus itu apa namanya? Ada Dokter siapa paku lupa di aku perut itu namanya. ya? Oh, ada paku manusia 1000 paku kalau nggak salah. Dia nulisin juga. Nah, itu apa tuh? Itu tenung atau teluh atau santet? Bisa masuk tenung gitu. Tapi selamat sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat sih si cewek ini. Aku nggak ngerti lagi yang mana. Iya. Tapi ada film film lagi ya? Apa namanya? Dia tuh itu entah santet atau guna-guna tapi diserang gitu kan. Tapi modelnya emang ngebuhul. Tapi jadi kayak orangnya tuh diteror dulu kan. Terus, nah Ya, aku pas tahu nih filmnya. pas diteror tuh dia nggak nemu hantu, tapi dia akan melihat si bingkisan itu. Nah pas dibuka barulah ibaratnya ketika dia membuka itu Hantunya muncul. dia jadi kena tanda. Jadi dia diserang hantu dan serangan-serangan ke fisiknya itu. Itu termasuknya apa? Tenung juga. Tapi bentar, logikanya jalan dulu nggak tuh? Misal Baru dibuka baru kena. baru dibuka, baru Oh, enggak, kalau logika dari praktik nggak ada yang seperti itu sih logika sebenarnya. metafisika. Ya? Heeh, logika metafisika. Kucing paling. Dari Sapi. Kalau dari pengalaman sih nggak ada yang modelan ketika ada buhul dibuka, wah terserang itu nggak ada. Itu jarangnya case kayak gitu jarang terjadi. Karena Kecuali kadang-kadang langsung kena aja udah. kecuali memang itu bingkisannya kayak kotak harta karun atau misalkan kayak peninggalan zaman dulu yang emang menaruh jin atau menaruh sihir itu tertutup. Disegel lah, segelnya dibuka. Dia kena. Itu baru. Kalau kirim makanan kayak maksudnya makanan yang emang ditujukan entah untuk melet ada apapun itu Itu gitu. pelet santet bisa. Baru nggak melet yang itu. Kalau dimakan baru ngaruh berarti. Iya. Oh, oke. Iya. Ya pokoknya garis besarnya kita supaya gampang nyebutnya karena itu ilmu hitam, ilmu sihir kita nyebutnya santet aja. Nah, ada juga melet yang gitu. Melet ikan. Ikan coy, pelet lele. Ih, Gitu. aku soalnya pernah digituin tuh. Kirimin Pelet lele. bukan dikirimin makanan. Banyak. Dikirim makanan. Cara paling mudah kok itu dan paling murah kok dalam dunia perkebunan untuk lewat makanan, lewat minuman. Mengerikan sumpah. Tiba-tiba langsung ada belatungnya tuh loh. Nani. Ya kan karena jinnya diisi di makanan sih itu disimpan ditaruh. Dan itu ada durasi waktu maksimal sampai harus anggapannya targetnya makan kan biasanya. Tapi kalau seumpama yang dengan media atau nggak media, kan ada nih yang kalau kayak dia kan dikirimin makanan, tapi kan ada juga yang jarak jauh, entah ya mungkin dari fotonya atau mungkin tanah di rumahnya lah, tapi nggak yang langsung dikonsumsi gitu loh. Itu dia lebih tokcer atau lebih cepat ngenanya daripada yang makanan nggak sih atau gimana? Tergantung juga sih kalau masalah tokcer atau enggaknya ya sebenarnya ya. Kita balik lagi sama korban sebenarnya. Kalau korbannya ya yang emang mudah terkena santet, ya itu lebih gampang lagi walaupun pakai santet yang murah, pakai ilmu hitam yang murah. Kalau korbannya kayak rajin ibadah, dia sering datang ke gereja, sering berdoa, sering sholat, sering ngaji. Ya bisa juga. Iya, pura bisa. Iya, bisa juga. Dia nambahin. Viara Bisa juga sulit, tapi enggak juga. Aku juga pernah yang mungkin pernah nggak sih aku cerita yang korbannya belum. korbannya ketua ponpes, kepala ponpes. Wah, Kayak belum deh. belum coy. Belum ya? Seingatku belum. Ya korbannya kepala ponpes, punya pesantren. Ya itu setiap malam Jumat tuh kesurupan massal di pondok pesantren. Aku juga kaget, itu 2019 kejadian. Aku juga kaget. Kok bisa punya pondok pesantren, seorang kiai haji besar, terkenal, kok ya bisa gitu pesantrennya kesurupan tiap malam Jumat tuh massal lagi, ya santriwatinya. Yang dituju itu sebenarnya si kepalanya, tapi akhirnya semua kena. Semuanya kena. Udah datengin Habib, datengin Gus, datengin apa, itu nggak kelar-kelar. Pendeta mungkin harusnya ya. Tahu ini. Ternyata yang dikirim adalah jin gereja coy. Makanya kamuan. Terlalu fiksi Anda. Terlalu fiksi. Terbuka terhadap semua kemungkinan soalnya. Siapa tahu. Itu nggak tuntas gitu loh. Gereja. Ngaji yang keluar buhul lagi di lapangan, keluarlah buhul di kelas, keluar ini, tapi buhul itu keluar nggak kelar-kelar, malah mati satu tumbuh 1000, malah makin banyak. Udah datenglah, dikasih tahu tuh sama temen tuh, nih Pak, Amai nih bisa begitu apaan nih kasusnya nih, gitu kan, cerita. Ternyata
buhul utamanya itu yang bukan yang ada di kelas-kelas itu, pancernya atau nggak pusatnya itu ternyata bukan yang ada di kelas-kelas atau di rumah. Ada di dalam sih. Pak Ustadz, Kiainya. Pak Ustadz, itu Kiai. Banyak Ustadz dong. Iya, salah dia. Itu banyak dong. Nah itu, ya, akhirnya 3 malam rupiah kata itu. Itu karena medianya makanan, Pong. Medianya lebih ke Jadi masa. ke masa ya. Kok Iya. buat Bayangin gak sih, ada loper koran gitu kan. Oh iya, terima kasih. Kan dilempar ya, Dilempar. kan dilempar. Media. Kesan saya. Media santai terbaru, coy. ada headline-nya. Aku akan sadar. Korannya kelas tentu aja. Headline-nya kata gitu. Padahal pas dibaca orang lain nggak itu Kayak headline-nya. itu. Terlalu fiksi. Manipulatif. Dia terlalu fiksi. Anda terlalu imajinatif. Sutradara banget tuh loh. Masuk aja deh. Kayak film Harry Potter itu aku ngebayangin korannya gerak-gerak gitu kan. Terlalu fiksi. Melalui media massa. Sampai mana dari media? Medianya apa? Medianya itu anak kuburan. Tapi kok bisa di dalam? Masuk dia, kan umum. Kehidupan. Boleh. Oh enggak, maksudnya Dilempar. kenapa bisa di dalam badan si Pak Kiainya? Dukunnya sakti. Oh. Selain dukunnya sakti, ada kelemahan ternyata. Apa? Jadi urusannya ini adalah perebutan tanah antara kiai itu sama yang mau ngebangun perumahan. Oh, developer. Oh. Wah, kurang ajar. Gitu. Developer. Jadi si kiainya ini ada selah emosi dia. Ada selah emosi entah ngomong kasar apa sama developernya. Nah itu kan ketika ada selah emosi kan setan masuk. Lewat situ. Aku pikir marah kan. Dilempar. Terlalu fiksi. Terlalu fiksi. Ya maksudnya kok bisa tanah kuburan nyampe-nya ke dia gitu loh maksudnya. Medianya kan disebar dulu di areal apa di areal Ponpes. Ponpesnya. Udah siap nungguin tuh setannya tuh ya kan. Ketika ada emosi setannya masuk jadi pintu gerbang dong. Jadi media si jin di dalam tubuh si kiainya itu untuk jadi transmitter. Si pembawa jembatannya ya gitu ya. Jembatannya. Oh. Tuh, jadi ya yang untung-untungan juga sih kena Gitu santet ya. atau nggak kena santet itu sebenarnya nggak bisa diduga juga. Tapi kalau ilmu hitam kayak gitu mungkin nggak kalau cuma dari omongan aja mas. Maksudnya ini kan tadi ada media fisik ya misalnya gitu. Kalau misalnya aku anggapannya bilang besok maaf ini ya besok kamu mati gitu. Terus tiba-tiba kejadian beneran itu memang karena anggapannya orangnya itu geni atau misalnya ada jin yang ikutan mengamini yang lagi denger itu atau siapa tahu emang dia sebenarnya punya kekuatan tapi nggak tahu. Kalau di luar negeri itu sebutannya evil eye ya. Apa? Evil eye. Apa itu? Evil eye. Evil eye. Mata setan, mata jahat, mata Mata setan. iya. Mata iblis apa sih? Kata evil eye. Evil Tapi kan kita ngomongnya pakai mulut bukan pakai mata, coy. Kan ngelihat gitu misalkan natap dengan tatapan nanar. Oh gitu. Jadi emang benar-benar Nggak tahu emosinya sendiri. nyampe ya. Ih, emosinya nyampe Iya. kan. Kalau kalau di Islam itu terkenalnya dengan apa sih? Aku lupa sebutannya ya. Pokoknya awas kena ini apa sih namanya? Aku lupa. Pokoknya ada deh yang ucapan. Iya, kayaknya aku tahu tapi aku juga lupa. Aku lupa. Itu sempet rame kok. Pamali. Bukan. Apa sih? Sudah kan ada Islam juga. Bukan pamali. Bukan kan polos dan Dengan yakin ya. Seolah-olah benar itu ya. Islam orang sudah Islam enggak? Ya, bukan pamali sebutannya. Kalau pamali bukan karma juga. Mulutmu harimaumu. Iklan provider dong. Jadi ada harimau gitu. Apa ya sebutannya ya? Pokoknya ada lah ingat Oke. sebutannya. Jadi ya sama kayak hidup geni gitu. Cuman lebih dari hati yang kotor atau memuja berlebihan. Jadi kena penyakit ain. Oh, lain. Bukan itu sih tapi aku maksud tadi. Aku pikir beda. Enggak, soalnya tuh ada case di keluarga aku. Jadi ini aku dapat ceritanya turunan ya, karena aku ketemu sama Mbah Huyutku yang dari terah sebelah lah gitu. Beliau itu katanya kondang karena kemampuannya beliau pada masa itu. Terus jadi ada saudara jauh yang kebetulan ada masalah ekonomi. Terus
diajak lah buat kayak udah nih pakai tanah saya aja gitu, tolong dikelola sekalian, terus kamu boleh tinggal di sini dan bertani aja di sini nggak apa-apa. Tapi dari pihak si keluarga ini yang dibantu kayak ya ada niatan jahat pengen di take over lah gitu. Terus si Mbah Huyut ini kayak ngomong tunggu aja nanti Gusti yang bales, udah gitu doang. Jadi kalau menurut penuturan keluargaku gak ngirim apa-apa, gak yang gimana-gimana tuh loh. Tapi gak lama dari pihak keluarga yang dibantu itu tadi satu persatu tuh pada meninggal. Dengan wajar nggak? Kenapa? Dengan wajar nggak? Nah itu aku nggak tahu, katanya satu persatu meninggal dan mereka akhirnya sadar kalau ini tuh karena Mbah sempat ngomong kayak gitu, berucap seperti itu, terus akhirnya mereka sadar mereka salah, mereka datang minta maaf, terus habis itu Mbah malah kayak oh ya udah dipakai aja tanahnya, maksudnya tuh Mbah cuman pengen ini tuh ngomongnya baik-baik, jangan dengan cara yang jahat seperti itu, terus habis itu sisa keluarganya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Terus habis itu kondisi keluarga jadi lebih baik katanya segitu, itu pada masa itu ya, dan aku nggak tahu itu setting tahunnya tahun berapa gitu, karena ini juga mbah yang udah Jahat atas. itu kan gimana jahatnya mereka? Kayak berusaha buat ya perebutan tanah gitu loh, mengambil alih. ya mau mengambil alih gitu, yang mana kan maksudnya dengan sukarela udah dipakai aja nggak apa-apa udah gitu kan, tapi maksudnya jangan dipek, maksudnya jangan dijadiin hak milik banget, maksudnya ya udah dikelola aja gitu. Maksudnya dia akan, ya nggak tahu ya zaman dulu belum yang ini ya. Iya, maksudnya kayak susah deh kayak tanda tangan materai gini kan, kalau sekarang udah kompleks ya, jadi bisa dipastikan. Kalau dulu kan aku juga nggak paham. Iya. Kayak gitu. Nah aku tuh nggak tahu, aku mikirnya emang karena semesta mengizinkan atau emang karma atau apa, aku tuh nggak paham tuh loh. Tapi memang katanya Mbah Huyut itu emang punya kemampuan dan emang kondang pada masanya di Ya, daerahnya. mungkin dia tahu, mungkin ya. Iya. Mungkin tahu niatnya. Buruk. Niatnya buruk. Biasanya kan orang-orang dizolimi kan doanya gampang diijabah juga kan. Bener sih. Kayak gitu. Takutnya kan kita nggak tahu ya treatment setelah dikasih tanah itu jadi sombong atau jadi apa ya? Jadi Takabur. atau gimana atau marah-marah aja kayak gitu. Iya Udah dikasih sih. tanah tapi songong itu loh. Bener-bener malah ngerasa yang ini Ngerasa, punya gue gitu. Gimana kan kita nggak tahu. Tapi tuh ya. mengerikan tuh, maksudnya masa sih meninggalnya satu persatu anggota keluarganya kayak serem aja gitu. Dari satu doa yang lihat aja dan Tuhan bales. Gitu dong. Itu kan Sakti tuh, ibu geni itu ya. Aku lebih kalau doanya diijabah itu. doanya dijabah ya, pasti kayak oh dia dijahatin banget gitu. Terus mungkin Makanya kan kalau cuma tanah dipakai sampai segitunya gitu. Ada perlakuan apa yang gitu akhirnya kan, bener-bener bisa sampai ngomong Ucap, kayak gitu. Biar Tuhan yang balas itu. Mungkin ada yang aku nggak tahu juga ya, cuma diceritainnya kayak gitu soalnya. Itu sakit hati banget gitu. Ini tragika nih. Terah Kulon Progo. Wih, beda lagi. Kenapa bang terah sebelah? Ya, Kamu ternyata teraku banyak. Orang daerah ya ternyata kamu. Orang daerah. Gedenya jadi kota. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Kota itu. Planet. Kota. Bekasi itu kota. Tapi kalau seumpama telu atau santet yang medianya kata-kata atau udara bisa nggak? Bisa, Contoh. bisa. Itu biasanya personally sih. Kayak dia emang belajar. Nah, belajar dari buku-buku kayak gitu. Jadi niatannya Kayak harus gitu. kuat banget ya. Niatannya harus kuat banget, punya kebencian yang besar. Dia udah kesetanan. Jangan kan cuma itu nyebut namanya. Terus bikin orang ini gini terus aja diucap. Apalagi tanpa mantra-mantra ya. Bisa. Tapi itu hitungannya telung kenapa telung? Telung. Telung halal nggak? Karena nggak tahu ya, maksudnya kayak otodidak nih. Maksudnya bukan yang ada berjanjian dengan iblis gitu loh atau setan, karena kan Ya tetap ada otodidak. perantara setan lah itu. Tapi gini, seumpama kalau kita ke duduk rukun tadi ya, Iya. tekun nih, itu kan kita kayak ada perjanjian nih MOU, pasti ada ibaratnya pihak ketiga yaitu si jin-jin itu yang membantu. Dan kita tahu emang ada mahal yang dibayar nih. Nah, tapi kalau otodidak, seumpama pun ada jin atau apalah yang jahat yang mengabulkan membantu itu, tapi kan kita nggak tahu apakah itu kita juga termasuk terikat. Nah itu karena kita nggak tahu itu, makanya jangan asal-asalan. Tapi itu pada akhirnya sebenarnya walaupun kita nggak tahu, si yang nggak kelihatannya juga mengikat kita. Mengikat. Pasti ada perjanjiannya. Iyalah, Jadi di perjalanan spiritualnya pasti ada perjanjian itu. Maksudnya aku mikirnya secara logika tuh nggak mungkin dulu kalau Tiba-tiba terkabul. bisa gitu. Mustakum, Bro.
Iya, tapi berarti itu bukan telung juga. Oh iya. Cilung. Enggak, maksudnya bukan itu. Karena kan dia nggak belajar. Kalau tenung tadi kan berarti punya ilmunya dulu, punya ajarannya dulu. Ya misal kayak buyutnya Prita gitu kan. Wah, siapa tahu tuh. Apa? Kan amit-amit. Ini bicara. ini kodamku nih tak tandain kamu nanti gitu. Kan aku Bercanda. canda. nggak bisa sesimpel itu gitu. Kita cuman baca buku terus kita benci sama si ini terus kita iniin langsung efek itu nggak sesuai. Prihatin. Pasti ada Topo, geni, opo gitu. Pasti juga ada setan yang ngehampirin, entah dalam bentuk pura-puranya kiai, apa dalam bentuk pura-puranya apa dia nyamperin ngebisikin Panjala baca ngumpul gini. nih. Heeh. Arab. Film. Kalau saran stage berapa? Iya, film kan gitu. takutnya gitu ya pengalaman spiritualnya. Iya. Di dalam mimpi ditawarin, biasanya gitu. Siro tekan gini jalo opo. Kayak gitu. Agak lama gitu loh ngomongnya kayak Tersendat-sendat. gitu. Pribadi. Tapi kita bisa melindungi diri kita dari hal kayak itu dengan berdoa. Doa. Berdoa. Itu aja petanya dia. Doa baik ya. Udah dengan doa baik. Doa novena. Doa novena. Doa novena, benar. Dengan doa baik. Doa baik Itu ya. doang, kita nggak tahu itu kapan emang hal-hal seperti itu datang. Lah jauhilah pokoknya hal-hal yang menyinggung seperti itu dijauhin. Iya, dia jangan menyinggung hati orang juga sih karena ibu sudah tersebar kemana-mana cuma kita takut. Aku ngeri loh kayak ini aku yang lihat gitu, kalau orang lain gimana gitu. Maksudnya yang emang ternyata punya niat buruk gitu loh. Malah lebih cepet kalau orang udah punya niat buruk mah nggak mesti baca ibu. Dia lagi duduk termenung gitu udah. Tiba-tiba langsung zrek, Ada tiba-tiba aja. ada idenya dan Idenya, maksudnya mimpinya. terbisikan gitu ya mas. Itu. Udah ada rencana pembunuhan sih sebenarnya. Mengerikan. Iya nggak sih maksudnya ketika kita marah Pasal tuh. itu, pasal itu. Pasal ya. Nggak, maksudnya kan kadang tidak selalu dengan metode gaib ya bro. Tapi kalau dianya masih ada sedikit kesadaran, wah ribet nih ngebunuh nih, begini. Tapi aku pernah kepikiran kalau Kepikiran? misalnya bukan kepikiran ini, maksudnya kepikiran kalau anggap aku didoain yang buruk-buruk sama satu orang ini kan. Dia misalnya benci banget sama aku, dia doain aku yang buruk-buruk. Tapi indilalah aku doain dia juga, tapi doain yang baik. Itu bisa mental nggak doa buruknya dia? Maksudnya kan ada orang yang biasa memang kalau doa tuh berdoa untuk orang-orang yang pernah berbuat jahat ke dia, yang gitu-gitu tuh loh. Apakah misalnya ketika kita mendoakan yang baik ke orang ini, meskipun dia sebenarnya jahatin kita, itu jadi salah satu tameng kita? Nggak juga? Iya juga. Oh iya juga. Iya juga. Dan belum tentu kan doa buruk itu juga diijabah. Dijabah. Bisa juga diijabah tapi buat dirinya sendiri. Oh, jadi langsung balik. Berbanding. Bumerang. Kayak gitu. Itu kan sering banget lah kejadian-kejadian seperti itulah. Makanya nggak usah aneh-aneh gitu loh, nggak usah aneh-aneh, apalagi sampai ada niatan buruk buat A, B, C, D disakitin langsung dia merasa tersakiti banget, sampai santet aja apa nih ke dukun ini nih, gitu tuh nggak usah. Beli radio dulu. Beli radio, dimasukin kan. nggak usah. Nggak tau jokesnya. Udah lewat tapi. Iya. Sosokan. Kayak gitu, karena ya cara-cara kayak gini banyak kalau mau dipelajarin sebenarnya. Kita baca buku-buku lawas kayak gitu juga nemu, ada bahkan sampai detail tempatnya. KTJ. Baca buku KTJ. Fasility Walsidi. Tuh, panggil Walsidi. Walisdi. Nggak sengaja. Walsidi. Walisdinya kayak gitu kan, tipe-tipenya kan. Kadang kalau udah orang udah kesetanan gitu, sakit hatinya ya dia. Iya dia sakit hati tapi terjerumus dalam rasa sakit hatinya, akhirnya bukannya beribadah. Dan kenapa sih kok gue bisa sakit hati, apa gue nyakitin dia, bukannya ibarat kata mengaca diri gitu atas perlakuannya, dia malah terjerumus gitu. Banyak yang kayak gitu. Penghayat baru kan biasanya kayak gitu. Baru mau ngomong gila penghayat. Yang dia kayak, aku butuh kesaktian apa ya, ini kok kayaknya susah, ini kok begini gitu, kok ini cewek kok susah didapetin kayak gitu. Apa lagi yang kayak gitu? Oh, seksi rokok. Ya kan Mau nggak sama? Mau, oke. Oke, itu the point. Tapi ngomongnya sama Jin. Pesona mas-mas.
Tapi di sini ada mani gajah. Iya. Oh, iya, ternyata. Ih, jorok. Iya, tapi kan memang gitu medianya. Tapi itu kita harus ke Bonbin dulu. Dan itu Iya, aku waktu nyari. Aku nyari ternyata review. Dari jamu. masuk. Enggak sesepele mani gajah itu diambil pas gajahnya ngecrot enggak. Itu tuh ngecrotnya tuh harus purnama, harus malam apa, itu juga ada syaratnya. Tapi kita yang membantu. Yang pas enggak pas membantu, pas emang mau ngecrot. Gimana caranya tuh nungguin momen dia mau ngecrotnya itu. Dan itu harus pas bulannya di mana. Banyak aja lah syaratnya. Harus ke Woi Kambas. Repot, udah mahal banget coy. Makanya kan biasanya orang yang jual-jual kan Kayak Nat Geo tuh loh malah. Terus pakai apa time lapse gitu kan nungguin gitu. Sumpah. mau ngecrot nih. Ditadahin nih, Woi ditadahin. Kambas. udah. Kayak gitu, makanya nggak jarang yang jual di sini tuh jarang. Biasanya asli dari mana. Kayak gitu. Thailand. Oh iya. Sorry Kap. Saudi kan mani gajah kap. Gila. Oleh-oleh dari Thailand, apa ya? Mending aja. Kalian nggak tanya aku tadi dari mana, Bu? Enggak. Tadi aku feelingnya kamu habis ritual tuh ini kan Waton. malam Jumat. Oh enggak ya? Nah ini pancingan dari mana? Dari mana? Habis ini kita rapat aja. Aku habis meeting kita disuruh bikin flight event. Aku mau mancing aja. Ini Iya kita aku nemenin nyari kucing nasi pulang kok. aku bersihin kasur dulu kali ya. Ini aku mau nyari sapi aja. Aku mau belajar itu. Kita tutup aja kantor ini. Marah-marah ya kamu tuh. Marah aja dateng kok marah. Ya udah habis ini ya sejam lagi ya. Ya. Meeting. Leona.